memahami fungsi wakaf ini. Fungsi wakaf ini coba ditanya kuas setempat, biar jelas. Nah, makanya kita harapkan supaya kepala dusun, kepala desa dan camat memahami fungsi wakaf dan menertibkan masyarakat. Jangan masyarakat itu mengganggu operasional sekolah seperti mendirikan spanduk dan baliho. Ini kan mengganggu. Jadi kita haraplah kepala desa, kadusnya dan camatnya menertibkan masyarakat ini. Dengan ini Pak Mulyono sebagai nazir menggugat ke pengadilan. Gunanya menggugat ke pengadilan adalah supaya nazir ini dikukuhkanlah kembali, dinyatakanlah sebagai orang yang berhak mengelola tanah wakaf itu. Dan diharapkan di sini kepala dusun, kepala desa dan camat memahami fungsi wakaf itu dan memberi pencerahan kepada masyarakat supaya proses belajar mengajar di sekolah itu bisa berjalan lancar, tidak terganggu seperti sekarang ini. Makanya dengan adanya gugatan di pengadilan agama sekarang, mari kita sama-sama menghargai dulu persidangan itu sampai nanti pengadilan memberikan putusan. Jangan lakukan hal-hal yang tidak baik di sekolah. Itu harapan saya. Oke, Pak, saat ini di pengadilan sudah sampai tahap mana ini, Pak? Masih dalam tahap jawab menjawab. Kalau selesai tanya jawab menjawab ini akan dilanjutkan dengan pembuktian. Pembuktian itu seperti surat-surat dan saksi-saksi. Jadi sekarang ini di pengadilan agama masih dalam proses jawab menjawab. Mari kita hargai itu. Jangan dulu dilakukan hal-hal yang tidak baik di sekolah tersebut, karena akan mengganggu proses belajar mengajar. Berarti kan akan mengganggu pula proses pendidikan di Indonesia ini. Itu, Pak, diperkirakan sampai kapan itu, Pak, masa pengadilannya? Saya perhitungkan 6 bulan ke depan sudah putus pengadilan agama. Paling lama 6 bulan lagi sudah putus di pengadilan. Itu dasar Islam Al-Hidayah ini berdiri dan beroperasi di tanah wakaf. Tanah wakaf ini sudah diikrarkan dulu oleh pemiliknya kepada Bapak Dr. Randus Mulyono sebagai ketua nazirnya. Selanjutnya Bapak Mulyono ini selaku ketua nazir menjalankanlah fungsi wakaf itu. Untuk apa? Untuk membangun madrasah atau sekolah dasar Islam dan untuk membangun musola atau masjid di tanah seluas 1.200-an meter. Berhubung dibangunnya sekolah dasar Islam, maka Pak Mulyono mendaftarkan dirilah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Dinas meminta kepada Pak Mulyono supaya membuat yayasan. Maka Pak Mulyono dan kawan-kawan selaku nazir membuatlah yayasan itu supaya sekolah dasar Islam atau madrasah itu memiliki izin operasional dan bisa berjalan. Disinilah adanya pihak-pihak yang tidak suka dengan operasional madrasah dan sekolah Islam yang dilaksanakan oleh yayasan itu. Pak Mulyono selaku nazir dan yayasan bukan pemilik di situ, hanya pelaksana. Pemiliknya ya masyarakat tanah wakaf. Makanya kita selalu menjelaskan ke warga, Pak Mulyono dan yayasan bukan pemilik tanah wakaf itu, tapi masyarakat. Hal ini kita jelaskan kepada kepala dusun, kepada kepala desa, dan kepada camat untuk dijelaskan ke masyarakat.
Tapi kayaknya kepala dusun, kepala desa dan camat tidak memahami fungsi wakaf ini. Fungsi wakaf ini coba ditanya kuas setempat, biar jelas. Nah, makanya kita harapkan supaya kepala dusun, kepala desa dan camat memahami fungsi wakaf dan menertibkan masyarakat. Jangan masyarakat itu mengganggu operasional sekolah.